Jika babi itu tidak layak dikonsumsi, diharamkan, kenapa orang-orang Jepang itu bisa umur panjang sampai 70 tahun ke atas, tapi mereka makan babi? Kemudian China juga makan babi, negara-negara maju di dunia ini makan babi. Albert Einstein makan babi, Isaac Newton makan babi, Elon Musk makan babi, Jeff Bezos makan babi, Donald Trump makan babi. Orang-orang yang berpengaruh di dunia ini, pemenang Nobel, makan babi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah larangan makan babi ini fakta atau cuma keyakinan? Menurut saya ini ada semacam kejanggalan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu kejanggalannya? Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial atau lagi ramai di media sosial, di mana Parlemen Malaysia mengatakan bahwa makan babi itu bukan kriminal. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Parlemen Malaysia ini mengatakan bahwa makan babi itu bukan kriminal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di mana letak kejanggalannya? Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial atau lagi viral di media sosial, di mana ada seorang parlemen Malaysia mengatakan kita makan babi itu bukan kriminal kok. Kenapa kita makan babi itu selalu dijelek-jelekkan, dikatain tidak bermoral dan sebagainya. Kebetulan ahli parlemen Malaysia ini masih satu rumpun dengan orang Dayak atau tinggal di daerah Borneo di Kalimantan. Kalimantan itu kan bagian daripada Malaysia ya. Nah, dia dengan tegas mengatakan, kenapa sih kalau makan babi itu dikatain kriminal dan lain sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi di video ini kita akan mengurai gitu ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk makan babi. Disclaimer on ya. Di video ini hanya pertanyaan dan pertanyaan. Saya tidak memberikan pernyataan. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Jadi gini guys. Apakah makan babi atau tidak makan babi itu semacam keyakinan? Kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa babi itu haram, babi itu tidak boleh dimakan, babi itu tidak sehat dan sebagainya, dilarang oleh agama dan sebagainya, itu kan keyakinan. Ya, jadi kita harus memisahkan antara keyakinan dengan fakta ya. Jadi kalau misalnya nih banyak warga Konoha berkeyakinan bahwa babi itu tidak boleh dimakan, haram dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa keyakinan ini dipaksakan ke orang lain? Kenapa? Kenapa keyakinan ini dipaksakan ke agama lain gitu? Kalau saya perhatikan di Konoha seperti itu, atau di Malaysia ya. Ini bukan di Indonesia yang gak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Dikit kita kritik langsung kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi hanya di Malaysia. Kenapa di Malaysia itu banyak orang berkeyakinan bahwa makan babi itu haram, ya nggak boleh dan sebagainya? Itu kan semacam keyakinan. Kenapa keyakinan kita itu paksakan ke orang lain? Itu yang jadi permasalahan. Kalau sebatas keyakinan kita yakin bahwa makan babi itu nggak boleh, nggak jadi masalah. Tapi kenapa dipaksakan ke orang lain gitu? Padahal pada faktanya kalau kita perhatikan menurut data ya, kalau alasannya itu karena cuman cacing pitanya banyak lain sebagainya, ya cacing pita pasti mati dong ya, menurut fakta ya. Kalau kita masak berjam-jam misalnya dagingnya ya sampai 5 jam gitu, kita masak terus gitu ya, dengan kepanasan tertentu misalnya 100 derajat Celcius misalnya, ya atau 1000 derajat Celcius misalnya, kita masak terus gitu sampai hancur lebur. Apakah masih hidup? Enggak. Enggak. Kalau boleh jujur, di air juga ada cacing pita. Nggak percaya? Coba cek data, riset data. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh ngomong sembarangan. Harus berdasarkan fakta, data gitu. Jadi air minum seperti ini juga kalau kita misalnya ambil di sungai ya, pasti ada cacing pitanya. Kalau dicek laboratorium, ada guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa air tawar tidak diharamkan? Kenapa hanya babi yang diharamkan? Kalau alasannya itu hanya karena cacing pita. Jadi ini kan keyakinan ya, bukan fakta. Kalau kita perhatikan ya, misalnya di Jepang, misalnya Singapura, negara-negara maju itu, mereka harapan hidup mereka itu tinggi banget, sampai 70 tahun ya, sampai 80 tahun, bahkan sampai 100 tahun. Sementara di Konoha harapan hidupnya itu cuma 50 sampai 60 tahun ya. Padahal kan kita nggak makan babi tuh. Kalau misalnya mengatakan, oh dagingnya mirip sama daging manusia. Emang
Kalau dagingnya mirip dengan manusia, nggak bisa gitu ya. Ada banyak kok, kalau saya perhatikan ya binatang-binatang yang mirip daging manusia tapi dimakan. Ya, ada banyak kok ya. Bahkan di Konoha itu banyak kok yang makan tikus. Itu kan mirip sama manusia. Bakso di Konoha itu banyak terbuat dari tikus. Nggak masalah tuh. Ya, tapi kita makan aja. Kemudian korupsi, ya kita makan. Jadi kita tidak bisa membedakan mana dosa publik, mana dosa pribadi. Jadi dosa publik itu merugikan orang lain ya. Kalau dosa pribadi itu yang dirugikan cuma kita sendiri ya. Menurut keyakinan guru gembul ya. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marah ke guru gembul ya. Guru gembul mengatakan selaku umat muslim, makan babi itu dosa publik. Sorry, dosa pribadi, bukan dosa publik. Sementara makan duit haram seperti korupsi itu dosa publik. Itu dilarang, guys. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Kalau misalnya makan babi satu truk misalnya, ya satu tronton misalnya, apakah itu merugikan orang lain? No, yang dirugikan itu cuma diri sendiri. Itu menurut keyakinan guru gembul ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama guru gembul ya. Jadi ya dosa publik itu ya merugikan orang lain ya. Makan babi itu kan bukan dosa publik, itu dosa pribadi ya. Nggak ada merugikan orang lain. Mau kita makan satu truk kayak satu kontainer kayak nggak jadi masalah ya. Jadi itu dosa pribadi, guys. Namun permasalahannya ya di Konoha itu kalau kita perhatikan kalau makan daging babi itu seakan-akan ya dipaksakan bahwa itu dosa publik. No, itu bukan dosa publik, itu dosa pribadi. Ribet emangnya. Kalau saya perhatikan ya, agama yang satu ini memang ribet ya. Sehingga ada semacam privilege. Kalau kita perhatikan ya, agama mayoritas di Konoha itu kalau pergi ke luar negeri itu mereka minta privilege ya. Karena apa? Karena mereka itu ya makanannya harus dihalalkan semuanya gitu ya, nggak boleh makan haram dan sebagainya, jadi tersiksa. Makanya warga Konoha itu sangat susah kalau pergi ke luar negeri, pergi ke Jepang kemana gitu ya, susah banget ya, susah bertanya di luar negeri ya, ya kecuali karena terpaksa banget ya, karena hidupnya sudah susah banget sehingga susah ya untuk melangkah ke luar negeri. Ya kalau bisa dipala-palain tinggal di Konoha ya masih dipala-palain, tapi kalau sudah terpaksa banget ya mereka ya tersiksa hidup di luar negeri. Ya, makanya banyak ya pemberontakan-pemberontakan di luar negeri seperti misalnya ada demo-demo gitu ya. Padahal kan imigran ya. Seperti di Australia misalnya. Imigran Australia yang dari Konoha, dari mana-mana gitu ya, dari Somalia, dari Iran, Turki dan sebagainya. Ya mereka menuntut yang namanya makanan halal kan ngaco itu namanya. Kecuali mereka penduduk resmi di sana. Ya kan? Ini kan imigran. Ya, jadi kita harus membedakan yang mana imigran, mana penduduk asli. Sama seperti di Konoha misalnya. Di Konoha itu ya teman-teman yang beragama Kristen misalnya, orang Papua, orang Ambon, ya nggak semuanya tapi ya orang-orang Batak. Ya kalau mereka makan daging babi itu kan bukan imigran, mereka itu bukan imigran. Kita nggak boleh mengatakan lu nggak boleh makan daging babi, nggak boleh mengatakan seperti itu ya. Karena dasar negara kita juga kan nggak ada tuh ya larangan untuk misalnya nih ya nggak boleh ya makan babi gitu, nggak ada. Nggak ada tuh ya, kalau saya perhatikan ya. Kepercaya. Jadi gini guys ya, mungkin ada sahabat yang terus berpikir bahwa saya itu ngada-ngada berita yang ada di Malaysia ini ya, kemudian apakah makan babi itu dosa publik atau dosa pribadi ya. Untuk menjawab pertanyaan ini mari kita tanya sama AI. Kenapa nanya sama AI? Karena AI itu jauh lebih jujur daripada warga Konoha. Warga Konoha itu kalau kita tanya pasti berpihak pada agamanya, ada bias, jarang netral warga Konoha. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan warga Konoha lebih baik nanya sama AI karena AI itu nggak punya agama, nggak punya suku dan nggak punya kepentingan. Oh, langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Benarkah berita yang ada di Malaysia, yaitu berita tentang seorang parlemen mengkritik tentang makan babi ya, karena sebagian orang Malaysia itu ketika makan babi, terutama orang Dayak yang bergabung dengan orang Malaysia, dikata-katain makan babi ya, dikatain bahwa makan babi itu kriminal dan sebagainya. Benarkah berita ini atau tidak? Apakah ini hoax atau tidak? Tolong jawab dengan jujur.
Jadi intinya, memang ada anggota parlemen Malaysia, Willy Mongin, yang menegaskan pentingnya toleransi terhadap pilihan makanan masyarakat Dayak Oh. yang memang mengonsumsi babi. Namun tidak ada klaim resmi yang menyatakan makan babi itu kriminal. Beberapa informasi yang beredar di media sosial ternyata merupakan hoax atau manipulasi. Jadi pesan utamanya adalah mendorong toleransi, bukan kriminalisasi. Ada berita-berita, kalau saya perhatikan di media sosial itu ada berita yang mengatakan seperti itu, bahwa ada rumor yang mengatakan bahwa makan babi itu kriminal di Malaysia. Ada pendapat yang seperti itu. Apakah beritanya benar atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Secara umum, berita yang menyatakan makan babi itu kriminal di Malaysia itu memang tidak akurat dan lebih kepada rumor atau hoax yang beredar di media sosial. Pemerintah Malaysia sendiri tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu, dan biasanya hal-hal semacam ini timbul dari misinformasi atau persepsi yang salah. Oke. Jadi sebaik Oke, gue mau nanya nih sama Mbak Ea, tolong jawab dengan jujur ya. Makan babi itu apakah dosa publik atau dosa pribadi? Tolong jawab dengan jujur. Itu sebenarnya tergantung pada konteks budaya, agama, dan pandangan individu. Dalam banyak agama atau budaya, makan babi dianggap sebagai dosa pribadi karena berkaitan dengan keyakinan masing-masing. Namun, dalam beberapa konteks sosial atau hukum tertentu, hal itu bisa saja dianggap sebagai pelanggaran. Jadi, jawabannya bisa bervariasi tergantung pada perspektif yang digunakan. Berarti makan babi atau nggak makan babi itu, kalau misalnya ada larangan nggak makan babi dalam agama tertentu, itu kan keyakinannya, bukan fakta kan? Tolong jawab dengan jujur. Betul sekali, itu lebih ke ranah keyakinan pribadi atau ajaran agama masing-masing, bukan fakta ilmiah yang universal. Jadi keputusan untuk makan atau tidak makan babi memang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kepercayaan masing-masing individu atau kelompok. Jadi memang lebih ke soal perspektif ketimbang fakta objektif. Kalau misalnya kita bicara pakai fakta atau data misalnya, banyak orang berspekulasi atau banyak orang Indonesia mengatakan bahwa daging babi itu mengandung cacing pita dan lain sebagainya, nggak enak untuk dikonsumsi, nggak bagus untuk kesehatan dan sebagainya. Apakah ini fakta atau keyakinan? Tolong jawab dengan jujur, saya nggak mau lu berpihak. Secara ilmiah, daging babi memang bisa terkontaminasi cacing pita jika tidak dimasak dengan benar. Namun, dengan pengolahan dan memasak yang tepat, risiko tersebut dapat diminimalkan secara signifikan. Jadi, ini lebih ke aspek kesehatan yang berbasis data, bukan semata keyakinan. Intinya, dengan standar kebersihan dan pengolahan yang baik, daging babi bisa dikonsumsi dengan aman. Kalau bicara seputar cacing pita, daging sapi juga punya cacing pita kan? Kemudian air yang ada di sungai juga punya cacing pita kan? Iya nggak sih? Tolong jawab dengan jujur. Ya, benar sekali. Risiko cacing pita juga bisa ditemukan pada daging sapi, daging kambing, atau bahkan dari air yang terkontaminasi. Intinya, pengolahan dan kebersihan adalah kunci untuk meminimalkan risiko tersebut. Jadi, bukan hanya daging babi saja, tetapi semua jenis daging dan sumber air juga perlu diperlakukan dengan baik agar aman dikonsumsi. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa daging babi itu mirip dengan daging manusia gitu? Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini cuma ranah keyakinan? Apakah ini fakta atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Secara ilmiah, daging babi dan daging manusia memang memiliki beberapa kesamaan dalam hal struktur protein, tetapi itu lebih ke aspek biologis dan bukan berarti daging babi itu identik dengan daging manusia. Jadi, pandangan bahwa daging babi mirip dengan daging manusia lebih kepada spekulasi atau pandangan kultural, bukan fakta ilmiah yang terverifikasi. Jadi, ini lebih ke ranah kepercayaan atau budaya, bukan fakta objektif. Oh, berarti ini bukan fakta objektif ya. Kemudian apakah ada daging yang lain gitu yang sering disama-samakan dengan daging manusia selain daging babi? Tolong jawab dengan jujur. Betul, ada beberapa spekulasi atau perbandingan yang pernah muncul, misalnya daging primata seperti babi hutan atau daging kera yang kadang-kadang disebut memiliki kesamaan dalam tekstur dan rasa. Namun semua ini tetap masuk ke ranah perbandingan biologis yang tidak umum dan lebih kepada spekulasi ketimbang fakta ilmiah yang solid. Jadi intinya ini lebih soal persepsi dan bukan kebenaran objektif. Kalau misalnya larangan makan daging babi itu ranah keyakinan, bukan fakta, bukan data, bukan objektif, bukan fakta ilmiah. Lalu kenapa ada sebagian orang yang memaksakan bahwa keyakinannya lah yang paling benar? Kenapa orang Indonesia itu ya tidak bisa membedakan mana fakta, mana keyakinan? Tolong jawab dengan jujur.
Itu memang hal yang kompleks karena keyakinan dan budaya seringkali sangat melekat dalam identitas seseorang. Dalam banyak kasus, keyakinan itu diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari nilai-nilai budaya. Kadang-kadang perbedaan antara fakta dan keyakinan bisa jadi kabur, terutama jika keyakinan tersebut sangat mendalam dan melekat. Selain itu, perbedaan pandangan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, dan pengalaman pribadi. Jadi memang butuh waktu dan dialog untuk saling memahami dan membedakan antara keduanya. Apakah ini dipengaruhi karena kurangnya literasi, karena IQ-nya rendah, dan lain sebagainya? Apakah ini dipengaruhi atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Iya, bisa jadi faktor-faktor seperti literasi, tingkat pendidikan, dan bahkan kecerdasan emosional memengaruhi cara seseorang memandang fakta dan keyakinan. Selain itu, pengaruh sosial dan budaya juga berperan besar. Jadi memang seringkali kombinasi dari berbagai faktor ini memengaruhi bagaimana seseorang membedakan antara apa yang faktual dan apa yang berbasis keyakinan. Kemudian, apakah orang-orang terkenal atau orang-orang berpengaruh atau orang-orang yang jenius seperti Albert Einstein, Oppenheimer, kemudian Isaac Newton, Donald Trump, Jeff Bezos, ya, Elon Musk dan sebagainya, apakah mereka itu makan daging babi atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Itu sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada individu dan latar belakang mereka. Beberapa tokoh terkenal mungkin memang mengonsumsi daging babi, sementara yang lain mungkin memiliki pantangan berdasarkan keyakinan budaya atau agama. Misalnya, Einstein dikenal sebagai seorang yang cukup terbuka dan mungkin tidak terlalu terikat pada pantangan makanan tertentu, sedangkan tokoh-tokoh lain mungkin punya latar belakang yang berbeda. Jadi tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua orang terkenal. Orang-orang yang berpengaruh di dunia, orang-orang yang memenangkan Piala Nobel, ya, orang-orang jenius, coba sebutkan siapa saja yang pernah makan daging babi. Tolong jawab dengan jujur. Memang ada banyak tokoh terkenal yang berasal dari latar belakang budaya yang tidak memiliki pantangan terhadap daging babi, seperti beberapa ilmuwan pemenang Nobel dari latar belakang barat, namun tidak semua detail pribadi mereka, seperti pola makan, selalu terdokumentasi dengan lengkap. Jadi, meskipun banyak tokoh ilmuwan atau pemikir besar mungkin mengonsumsi daging babi, tidak semua informasi itu diketahui secara pasti. Yang jelas, ini lebih kepada konteks budaya dan pribadi masing-masing. Oh, berarti rata-rata mereka makan daging babi ya. Kemudian kalau misalnya kita berpikir secara rasional, kenapa orang Kristen sekarang ini makan daging babi, sementara di Perjanjian Lama di kitab suci agama Kristen itu mereka dilarang makan babi? Tolong jawab dengan jujur. Memang benar, dalam Perjanjian Lama ada larangan makan babi yang tercantum dalam hukum Yahudi, namun dalam ajaran Kristen, terutama dalam Perjanjian Baru, ada perubahan pandangan. Contohnya dalam Kisah Para Rasul, ada bagian yang menyatakan bahwa tidak ada lagi pembatasan makanan, sehingga orang Kristen pada umumnya tidak terikat pada larangan tersebut. Ini lebih kepada konteks teologis dan perubahan ajaran seiring waktu. Jadi alasan dibalik perubahan ini lebih kepada interpretasi teologis dalam tradisi Kristen. Berarti hal ini sama seperti misalnya interpretasi atau penafsiran berarti ya. Betul sekali, ini memang soal interpretasi atau penafsiran yang berkembang seiring waktu dan konteks budaya. Dalam banyak tradisi agama, perubahan pemahaman ini memang terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Jadi pada akhirnya, banyak aspek kepercayaan itu juga dipengaruhi oleh cara pandang dan interpretasi yang dinamis. Kalau ini penafsiran, lalu kenapa banyak orang menganggap bahwa ini fakta gitu, terutama orang Indonesia? Tolong jawab dengan jujur. Itu memang sering kali terjadi karena faktor budaya, pendidikan, dan tradisi yang kuat. Kadang-kadang keyakinan yang telah lama ada dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan kurangnya literasi atau pemahaman kritis membuat perbedaan antara fakta dan interpretasi jadi kabur. Selain itu, pengaruh sosial dan kelompok juga memperkuat pandangan tersebut. Jadi memang butuh waktu dan edukasi untuk bisa membedakan mana yang benar-benar faktual dan mana yang lebih ke ranah keyakinan. Oke guys ya, jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Mbak EA ya. Jadi
Kalau misalnya ada mau bantah, bantah pakai data sama fakta ya, bukan berdasarkan keyakinan ya, bukan berdasarkan opini dan sebagainya. Oke, sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.